Salam, jumpa kembali dalam Terang Inspirasi Sabda Allah, Minggu 14 Januari 2024. Mendengarkan dan melaksanakan. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan Samuel bukan merupakan panggilan mendadak dan tiba-tiba. Allah sesungguhnya telah merencanakan Samuel untuk menjadi nabi bagi bangsa Israel. Dan melalui Samuel, Allah juga mau menyatakan kehadirannya bagi bangsa Israel. Samuel yang pada awal mulanya belum mengenal suara Allah, perlahan-lahan dihantar untuk mengenal dan mengimani Allah melalui panggilannya. Allah memanggilnya sebanyak 3 kali. Dan pada panggilan yang ketiga itu, mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Karena itu Eli berkata kepada Samuel, "Apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Lalu datanglah Allah sekali lagi memanggil Samuel seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Saudara-saudari yang terkasih, panggilan Samuel untuk menjadi nabi Tuhan adalah panggilan untuk melayani. Dan Samuel sudah menanggapi panggilan Tuhan Allah itu dengan penuh iman berkata, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Jawaban Samuel ini sesungguhnya menunjukkan sikap keterbukaan imannya dan kesediaannya untuk mau mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam tugas pelayanan kenabiannya. Saudara-saudari yang terkasih, Allah sesungguhnya selalu merencanakan sesuatu yang baik, luhur dan mulia untuk panggilan hidup kita. Hanya terkadang kedua telinga kita itu belum siap untuk mendengarkan suara panggilan Allah. Karena kesibukan tugas dan pekerjaan, kita akhirnya menjadi masa bodoh dan tidak peduli dengan suara panggilan Allah itu. Karena itu, hari ini Allah dalam diri putranya Yesus bertanya kepada kita umat beriman sekalian, "Apakah yang kamu cari?" Kalau pikiran dan hati kita tidak lagi terpusat pada Tuhan, maka Tuhan akan menjadi orang yang sama sekali tidak berguna untuk hidup kita. Banyak di antara kita orang beriman yang tidak lagi hidup sesuai dengan ajaran imannya, tetapi masih tetap mengklaim dirinya sebagai orang beriman. Kita beriman tidak hanya dengan berkata-kata, tetapi kesaksian perkataan dan perbuatan iman kita itu harus sungguh-sungguh nampak di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan menggereja maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes dalam Injilnya hari ini mengarahkan perhatian kita umat beriman sekalian kepada Yesus, anak domba Allah, yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita umat manusia. Dan justru karena penebusan anak domba Allah itu, martabat kemanusiaan kita diangkat dan dijadikan sebagai anak-anak Allah. Kita bangga bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus, anak domba Allah itu. Oleh karena itu, pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah juga mengajak kita umat beriman sekalian untuk rela mengorbankan diri kita, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, demi kemuliaan Allah dalam tugas pelayanan kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah kesibukan dunia ini, ada begitu banyak hal yang sedang kita cari. Harta kekayaan, pangkat, posisi, jabatan, dan lain-lain. Kita boleh berkorban untuk semuanya ini,
Namun, janganlah lupa saudara-saudari, bahwa nilai pengorbanan kita yang paling tinggi adalah Tuhan. Kalau Tuhan sendiri yang kita imani sudah kita lupakan dalam keseharian hidup kita, maka segala sesuatu yang bersifat fana di dunia ini, yang kini sedang kita cari dan yang sedang kita perjuangkan, tidak berarti dan tidak berguna untuk kehidupan kekal kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah pelaku dan pelaksana dari firman Tuhan itu sendiri. Kita tidak hanya sebatas mewartakan firman itu, tetapi kita juga harus menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang tertuang di dalam kitab suci bukanlah merupakan sebuah buku mati, tetapi sesungguhnya kita harus menjadikan firman Allah yang ada di dalam kitab suci itu sebagai sebuah buku firman Tuhan yang hidup. Dan ini hanya kita lakukan dalam permenungan kita. Kita membaca, merenungkan, dan melaksanakan dalam penghayatan hidup kita yang nyata. Mari kita tidak hanya sebatas mendengarkan dan menjadi pelaku dan pelaksana dari firman Allah itu sendiri, tetapi kita sungguh-sungguh menghidupi firman Allah dan menjadikan firman Allah itu sebagai firman yang sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kita setiap hari. Mari kita mewartakan firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan kita. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kerja rencana perjuangan kita pada hari ini dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu. Amin.